Tolong aku. Hati-hati. Shikin. Shikin, Selamatkan aku. ini aku. Shikin, kau akhirnya sadar. Yu Hao, apakah kau menyelamatkanku? Untuk menyelamatkanmu. Aku hampir mati di sana. Ini pasti akan meninggalkan bekas luka. Tidak apa-apa selama kau selamat. Aku bisa melakukan apa saja. Kau, Shikin, meskipun kita tumbuh bersama, aku bagaimanapun juga dipungut oleh kakek. Aku selalu merasa kurang percaya diri. Sebenarnya aku ada apa? selalu menyukaimu. Bisakah kau menerimaku? Kenapa lukanya belum sembuh juga? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk memeriksanya. Itu bukan apa-apa, bekas luka ini. Ibarat cintaku padamu. Tidak akan pernah hilang. Semua ini karena kebakaran besar itu. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah tewas dalam kobaran api. Jadi kau sudah punya seseorang yang kau sukai. And narrated by M Media. Ketua Lin. Bekas luka ini ditinggalkan oleh Nona Fu 3 tahun lalu. Dia bahkan belum mengucapkan terima kasih. Apakah Anda yakin ingin melanjutkannya? Satu kali terakhir. Akhirnya aku berhasil meyakinkan si Ching untuk membawanya ke sini. Kau harus berusaha lebih keras. Aku tidak ingin dia terus menjadi budak cinta bagi pria benalu itu. Si Ching, apakah kau akan menerima lamaran Lin Muqian kali ini? Aku akan segera turun. Ketua Lin pelan-pelan saja. Lin Muqian dan aku tidak akan punya kesempatan sedikit pun. Aku sudah menduganya. Tapi selama 3 tahun ini, dia sudah melamar si Ching dan ditolak 9 kali. Dia masih sangat gigih. Dia benar-benar sangat mencintainya. Man, hari ini aku harus memperjelas semuanya dengan Lin Muqian dan membiarkannya mengerti bahwa cinta dalam hidupku hanyalah Fu Yu Hao. Kau benar-benar romantis yang putus asa. Apa maksudmu Lin Muqian tidak punya harapan? Aku juga berpikir begitu. Si Ching menurutku dia benar-benar mencintaimu. Fu Yu Hao itu hanya memanfaatkanmu sebagai ATM. Semuanya palsu. Kalau tidak, kenapa kau tidak mempertimbangkan Lin Muqian lagi? Berhenti. Meskipun Fu Yu Hao hanyalah anak dari pengurus rumah keluarga Fu, dan latar belakangnya biasa saja, dia menyelamatkan hidupku dari kebakaran. Aku sudah membulatkan tekadku untuknya seumur hidup. Aku harap Lin Muqian kali ini bisa berusaha sedikit lebih keras dan memenangkan hati si bodoh si Ching ini. Si King sudah menebak hasilnya. Mungkin sama seperti sebelumnya. Jadi, ini juga terakhir kalinya kita bertemu. Yu Hao saat ini. Untuk apa dia menelpon? Yu Hao. Ada apa Yu Hao? Bukankah kau sedang mengadakan makan malam grup untuk menyambut karyawan baru? Aku hanya merindukanmu. Datanglah ke Hotel Shanglin sekarang, ke kamar 808. Hotel Shanglin. Kebetulan aku juga ada di sana. Aku akan pergi setelah menyelesaikan pekerjaanku sebentar lagi. Pekerjaan apa? Apa yang lebih penting dariku? Cepatlah datang. .808 apa yang terburu-buru? Sialan,
Fusikin si ATM berjalan ini. Kenapa kartu yang dia berikan padaku tiba-tiba tidak bisa digunakan untuk menarik uang? Xianglin karyawan grup Fu. Sekarang tuan muda ini harus memintanya membayar tagihan lagi. Merusak suasana semua orang. Kak Yu Hao. Terima kasih karena saya adikmu. Izinkan saya kerja di grupmu. Ini kubuat untukmu dengan tanganku sendiri. Dering. Apel. Xianglin, apakah dia melamar bos kita? Pantas saja ketua Fu. Tidak hanya bisa membuat Fu Xicing rela menjadi budak cintamu. Sekarang bahkan, adik baru kita Xianglin sudah ada dalam genggamanmu. Berhenti bicara omong kosong. Jika Kak Xicing tahu nanti, dia pasti akan cemburu. Dia toh tidak ada di sini. The film was translated Tidak ada and jawaban berarti narrated setuju. by M. Xianglin, Media. kenapa kau tidak segera mengambil kesempatan ini? Lagi pula Fu Xicing tidak ada di sini. Kami akan merahasiakannya untukmu. Benar kan? Beri kami ciuman. Beri kami ciuman. Apakah ada yang melamar di grup? Yu Hao aku yang akan menerimanya. Kak Xicing. Aku benar-benar datang di waktu yang tepat untuk benar-benar melihat pacarku dan karyawan baru grup berciuman. Kak Xicing, kau salah paham. Kak Yu Hao dan aku, kami tadi hanya bermain game. Kau belum punya hak bicara di sini. Xianglin, kau baik-baik saja. Fusikin, apa yang sedang kau lakukan? Kami hanya sedang bermain. Truth or order itu saja. Hanya itu. Kau bahkan berciuman. Apakah langkah selanjutnya? Membuat bayi. Kau. Fusikin. Cukup. Kak Yu Hao, tolong berhenti bertengkar dengan Kak Xicing. Ini semua salahku. Diam. Kau yang seharusnya diam. Fusikin. Apa salahnya aku mencium pipi? Xianglin adalah karyawan baru. Sebagai bos grup, aku kalah dalam permainan. Aku seharusnya memberi contoh dan mematuhi aturan permainan. Tapi kau sangat picik. Memalukan sekali menjadi pacarmu. Aku picik. Biaya kuliahmu, pengeluaran harianmu, grup yang kau rintis, dan mobil baru yang kau beli. Yang mana yang bukan dariku? Jangan sentuh aku. Semuanya silakan lanjut makan. Aku akan menyadarkan Sikin. Ayo, semuanya lanjutkan. Hari ini ketuan ketat irkitan. Semua orang harus makan sampai kenyang. Ya pelayan, bawakan 2 botol lagi. Anggur merah edisi terbatas hotel kalian. Berang. Sikin. Sikin, Kau memanggilku ke sini hanya agar aku bisa melihatmu mencium Xianglin kan? kenapa kau begitu tidak peka? Ayolah baiklah. Kaulah orang yang paling kucintai. Jangan sentuh aku. Ya. Kau adalah nona muda kaya yang terhormat. Aku hanya dipungut oleh keluargamu dan dibesarkan seadanya. Bagaimana mungkin aku punya hak untuk menyentuhmu? Selama bertahun-tahun di luar, aku selalu mendengarkanmu di depan orang luar. Demi menjaga wajahmu, aku memperlakukanmu seperti tuan muda kaya. Tidak pernah menyebutkan identitasku. Tapi kau benar-benar keterlaluan hari ini. Di mana aku keterlaluan? Aku hanya kalah permainan. Mencium karyawan baru. Itu saja. Lalu bagaimana denganmu? Selama bertahun-tahun ini, apakah aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitimu? Kau adalah nona muda dari keluarga kaya. Dan aku berasal dari latar belakang sederhana. Aku sudah tidak punya orang tua sejak kecil. Kau dan Lin Muchen itu, apakah ada sesuatu di antara kalian? Apalagi yang bisa kukatakan? Kami benar-benar tidak bersalah. Lin Muchen. Lihat. Apakah itu dia yang menelepon? Itu bukan si Kim. Katakan saja padaku. Apakah kau jatuh cinta padanya? Aku tidak. Dia hanya menelponku tentang sesuatu. Tidak mudah untuk memahamimu. CHNGMN baru saja bilang dia hampir sampai. Mungkinkah dia masih di jalan? Si Kim. Aku tidak tahu apakah kau masih ingat.
Bekas luka ini dari 3 tahun lalu, saat aku mempertaruhkan nyawaku, menarikmu keluar dari api, dan menyelamatkanmu. Tidakkah ini bisa mewakili cintaku padamu? Aku memang impulsif tadi. Aku benar-benar seharusnya tidak meragukan Yu Hao. Baiklah. Aku hanya sedang bermain game, dan kalah itu saja. Aku tidak benar-benar berniat. Aku hanya ingin berpura-pura mencium. Kau salah lihat. Kau tidak marah lagi kan? Aku membuatmu salah paham. Cukup. Kalau begitu, bantu aku melunasi tagihan. Melunasi tagihan. Bukankah aku sudah memberimu kartu tambahan tanpa batas? Kau masih berani menyebutnya. Kartu tidak berguna yang kau berikan padaku ini tidak bisa digunakan sama sekali. Mustahil jika tidak ada uang. Apakah ada masalah dengan kartunya? Tidak, jangan khawatirkan itu sekarang. Kau bantu aku melunasi tagihan dulu. Aku akan memberimu kejutan saat kita pulang nanti malam. Bagaimana dengan uang di rekening grup? Mustahil kita bahkan tidak mampu membayar biaya makan. The film was Ini. translated and narrated by M Media. Kau tidak membuat grup. Lain bangkrut lagi kan? Aku mengambil proyek besar. Dana grup tidak bisa disentuh sekarang. Proyek baru. Dengan grup mana? Kau tidak perlu tahu terlalu banyak. Kau adalah nona muda yang terhormat. Kal, saat aku sudah membereskannya, aku pasti akan memberitahumu. Kak Si Ching. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk meminta maaf kepada Kak Si Ching. Aku salah hari ini. Aku jelas tahu Kak Si Ching adalah pacar ketua Fu. Aku. Tapi aku tetap menciumnya. Jadi, tentu saja aku harus meminta maaf dengan anggur. Kuharap kau bisa memaafkanku. Jangan lakukan itu padaku, karyawan baru. Baiklah si King. Lihat dia sudah datang untuk meminta maaf. Sheng Lin sangat penurut. Kau harus belajar darinya. Kalau begitu aku habiskan ini dulu. Kak silakan. Kak kau hanya minum sedikit ini. Apa kau tidak mau memaafkanku? Kau belum selesaikan. Siapa sebenarnya yang meminta maaf kepada siapa? Tidak. Baiklah. Bagaimana kalau begini? Si King ini. Kau pergi lunasi tagihan dulu. Serahkan ini padaku. Aku adalah cinta sejatimu. Bekas luka ini tertinggal karenamu. Lin Muchen. Aku akan menjalankan beberapa urusan setelah membayar tagihan. Aku tidak akan kembali lagi. Baiklah. Lebih baik kau tidak datang. Jadi aku tidak perlu merasa cemas dan khawatir identitas tuan muda palsu akan terbongkar. Anggur ini sudah dicampur banyak obat. Bahkan jika kau hanya menyesapnya sedikit, itu cukup untuk membuatmu pingsan. Bahkan jika kau ingin datang, kau tidak akan bisa. Tunggu di dekat lift di depan kamar 808. Aku akan mengirimkan seorang wanita cantik untuk menemanimu. Apakah kau mabuk hanya karena sedikit anggur ini? Lin Muchen. Sebenarnya dia masih menungguku. Halo. Aku di lantai 8. Aku akan segera ke sana. Istri, ada apa denganmu? Kawan, bantu aku menekan tombol lift. Istriku minum terlalu banyak. Tidak apa-apa istri, aku bawa kamu ke kamar istirahat. Halo, Si King. Apakah ada orang lain bersamamu? Gawat.
Fu King, kau belum menyetujui lamaranku. Kau sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Kau harus pamerkan. Ya. Benar. Wanita itu Zheng Lin, berutang lebih dari 1 juta pada kita. Biarkan begitu saja. Tuan Yan dan penampilan gadis muda ini bernilai cukup banyak uang. Aku memperkirakan, dia adalah putri dari keluarga kaya. Setelah kita selesai dengannya, kita akan memeras sejumlah uang lagi darinya. Kau benar. Apa artinya 1 juta? Gadis kecil ini bernilai 10 juta. Ayo pergi. King, cepat angkat teleponnya. The film was translated and narrated by M Media. Ini ponsel King. Pria tadi. Tidak, King dalam bahaya. Menyingkir. Kau membuatku takut setengah mati. Anggur ini harganya 180.000 per botol. Tapi bos di kamar 808. Mungkin juga tidak mampu membayarnya. Hari ini aku ingin melihat siapa yang akan membayar tagihan untuk sekumpulan orang yang... Fu King si budak cinta itu. Kenapa dia selalu membuat kekacauan di saat kritis? Dia juga tidak menjawab telepon. Sebenarnya di mana dia bersembunyi? Lamaran Su Han dibatalkan. King telah diculik. Segera cari keberadaannya di seluruh kota. Dimengerti. Yu Hao. Fu Yu Hao. Apakah keluarga Fu baru-baru ini menyinggung seseorang di dunia bisnis? Kau Lin Muchen? Tidak. Kenapa ponsel King ada padamu? Lin Muchen, apakah kau? Dia menempel pada King lagi bukan? Aku peringatkan kau. Sebaiknya kau lepaskan dia sekarang juga. Dia tidak akan pernah mencintaimu. Benar-benar tidak berguna. Aku tidak tahu bagaimana King bisa jatuh cinta pada orang tidak berguna sepertimu. Lepaskan aku, siapa kau? Lepaskan aku. Itu. Hentikan mobilnya. Halo. Fu King, cepat kembali ke sini dan lunasi tagihannya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hari ini di belakangku, kau diam-diam menemui Lin Muchen. Tagihan. King, aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu lagi. Mobil di belakang akan segera menyusul. Apa yang harus kulakukan? Fu King sebagai anjing peliharaanku, tidak pernah berani tidak menjawab panggilanku, atau membalas pesanku. Berapa lama lagi dia akan marah? Bagaimana aku akan membayar tagihan makan 800.000 ini nanti? Siapa sebenarnya wanita ini? Siapa yang kita provokasi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis muda ini bernilai tinggi. Itu hanya dia. Keluar dan habisi dia. Minta uang darinya. Pergi. Orang di dalam mobil tetap di sini. Kalian semua, keluar. Kamu pikir kamu siapa? Bayar uang tebusannya sekarang. Bos, apa kau baik-baik saja? Apakah ini cukup? Sakit sekali. Bunuh dia. Saudara-saudara, habisi dia. Siapapun yang mencoba menyakiti King, pantas mati.
bekas luka ini. Mungkinkah 3 tahun lalu, Lin Muqin adalah orang yang menyelamatkanku? The film was translated and narrated by M Media. Berani halangi jalanku ke Kaya. Bunuh dia. Aku membunuh seseorang. Aku membunuh seseorang. Muqin, Si King. Aku baik-baik saja. Orang-orang ini, jangan biarkan satu pun lolos. sudah ku bilang. Berhentilah menjadi mesin ATM Fuyuhai. Dia serakah akan harta dan tahta, sampah yang hanya hidup dari wanita. Dia hanya akan menghancurkanmu. Lihat. Inilah konsekuensi bersimpati pada seorang benalu. Di mana tempat ini? Si Qing, akhirnya kau sadar. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak ingin hidup lagi. Man, apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Syukurlah kau masih ingat, sahabat terbaikmu. Itu berarti aku tidak sia-sia menyayangimu. Kenapa aku ada di rumah sakit? Dokter bilang kau mengonsumsi obat-obatan yang tidak diketahui, yang mungkin menyebabkan kerusakan pada otakmu, kerusakan permanen, yang berujung pada amnesia. Tapi sekarang sepertinya, kau masih mengingatku. Seharusnya tidak ada masalah besar. Obat yang tidak diketahui. Sebelumnya aku mengirimmu ke Hotel Xianglin untuk menemui Lin Muqin. Tapi dia sangat mencintaimu. Tidak mungkin dia akan menyakitimu. Lin Muqin. Siapa dia? Apakah dia juga di rumah sakit ini? Kau sebenarnya tidak mengingatnya. Dia adalah... Ada apa? Tidak. Tidak apa-apa. Jangan bahas Lin Muqin dulu. Lalu Fu Yuhao. Apakah kau masih mengingatnya? Bermarga Fu. Dia ternyata memiliki marga yang sama denganku. Melihat betapa gugupnya kau. Mungkinkah dia anak haram Lin Muqin dan aku? Tapi kenapa dia tidak bermarga Lin? Itu bagus. Hebat. Itu bagus. Asalkan bukan Fu Yuhai, si benalu itu. Hidup akan jadi lebih baik mulai sekarang. Tidak apa-apa. Coba ingat lagi. Bisakah kau mengingat hal lain? Aku ingat. Ada kebakaran besar. Selamatkan aku. Si King. Hati-hati. Sepertinya ada seseorang di dalam api dan menyelamatkanku. Lengannya juga terbakar. Namun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Semua ini terjadi 3 tahun lalu. Hanya itu. 3 tahun lalu. Apalagi? Kau tidak hanya mengingat aku dan dirimu. Dan melupakan orang lain kan? Baiklah. Berhenti berpikir. Minumlah air dulu. Si Qing beberapa tahun terakhir ini, untuk si benalu Fu Yuhao itu, kau membelikannya mobil, bahkan mendirikan grup untuknya, menghabiskan tidak kurang dari 10 juta. Kali ini amnesiamu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi, menyembuhkan pikiranmu yang terobsesi cinta. Tapi orang yang baru Lin Muqin itu, saja kau sebutkan, dan Hawa yang satunya lagi. Apa hubungan mereka denganku? Mereka. Si King seharusnya sudah bangun sekarang kan? Ketua Lin, lukamu baru saja diobati. Tolong pelan-pelan. Nona Fu pasti akan baik-baik saja. Interogasi orang-orang itu dengan teliti.
untuk melihat siapa sebenarnya yang ingin menyakiti si King. Baik Tuan Lin. Apa? Kau bilang aku adalah pewaris keluarga Fu. Dan kedua pria itu sedang mengejarku secara bersamaan. Benar sekali. Sebenarnya kau dan Lin Muchen adalah cinta sejati. Dia juga tipe yang pencemburu, sering disalahpahami karena Fu Yuho itu yang terus mengganggumu. Dan hari ini dia merajuk lagi padamu. Sepertinya aku cukup populer di kalangan pria. Namun, apakah dia tampan? Jangan bersikap tidak realistis lagi. Kau adalah pewaris grup Fu. Jika orang kedua tahu tentang amnesiamu, sangat mungkin mereka yang ada di dunia bisnis beberapa rekanmu akan memanfaatkan kelemahan ini sehingga memengaruhi grup Fu-mu. Si King. Dia sangat tampan. Apakah dia di sini mencariku? Apakah kau merasa tidak nyaman di tempat lain? Aku sudah menemukan tim medis paling elit. Ya ampun. Dan dia sangat perhatian serta peduli padaku. Mungkinkah dia orang yang sering mengamuk padaku, si pencemburu itu? Ikut aku keluar The film sebentar. was translated apa? and Si King masih. narrated by M Media. Ayo. Hei tuan muda. Bukankah kau melarang kami memberitahu identitas aslimu si Ching? Kau baru saja membongkar penyamaranmu sendiri. Yu Hao. Fu Yuho. Lin Muqian adalah pacarku. Tutup teleponnya. Si King sudah memberitahuku bahwa yang paling dia benci adalah mereka yang berasal dari latar belakang terkemuka. Tuan muda dari keluarga kaya. Itulah sebabnya dia memilih untuk bersama Fu Yuhao dari keluarga sederhana. Untuk bersama. Itulah sebabnya aku butuh bantuan semua orang untuk membantuku menjaga rahasia ini. Hanya dengan cara ini aku punya harapan untuk terus menjaga persahabatan dengan si King. Lalu apa yang terjadi sekarang? Apakah kau membatalkan penyamaranmu? Aku sudah memikirkannya. Kasih sayang si King selalu untuk Fu Yuhao. Jadi maksudmu? Kau ingin orang luar tahu bahwa Fu Xicing adalah orang yang paling dihargai Lin Muchen. Dengan cara ini, untuk melindunginya secara diam-diam dari belakang. Apakah dia tahu atau tidak? Tidak lagi penting. Setelah melalui kejadian ini, aku hanya ingin dia aman. Melihat betapa kau mencintai sahabatku, aku akan bantu kamu menang. Jangan masuk dulu. Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada si Ching. Ketua Lin. Apakah kau sudah mencari tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang ingin menyakiti si King? Orang-orang itu hanya mengatakan, itu terkait dengan orang di kamar 808 di hotel kita. Mereka tidak berani mengungkapkan hal lain. Kamar 808. Itu adalah pesanan pribadi Fu Yuha untuk menyambut karyawan baru. Itu dia. Mengapa dia ingin mencelakai si King? Tuan Lin, haruskah kita? Si King sangat menyukai Fu Yuhao. The film was translated Jika aku menyentuhnya, and narrated si King by pasti M akan Media. membenciku selamanya. Ketua Lin. Pergilah dan beri dia peringatan dulu. Mengenai sisanya, selidiki dengan teliti sebelum kita bertindak. Ya, Tunggu. Jangan pukul wajahnya. Si King akan membenciku. dimengerti. Apakah dia benar-benar pacarku? Ya, dia adalah ketua grup Xianglin. Pria terkaya di seluruh Jingcheng. Dan dia tampan. Apa? Aku sangat mencintainya. Kau benar-benar menyukainya. Kurasa tidak ada yang salah dengan otakku. Kau yang bermasalah, Man. Bagaimanapun dia adalah pacarku. Dan dia juga sangat tampan. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Aku tidak menyangka setelah si Ching kehilangan ingatannya. Dia berubah dari terobsesi cinta menjadi tergila-gila pada pria. Meskipun kau bilang, kita sering bertengkar karena hal itu. Si Anu Hao itu, Fu Yu Hao, benar kita selalu bertengkar karenanya. Tapi dia tidak hanya kaya, tapi juga... Dan juga apa? Saat dia baru saja masuk,
Dia sangat perhatian dan khawatir padaku. Dia pasti sangat mencintaiku kan? Cinta, orang yang paling dia cintai adalah kau, Fu Xixing. Siking. Ini juga bagus. Setelah si Qing kehilangan ingatannya, dia tidak hanya melupakan pria benalu itu, tapi juga jatuh cinta pada orang yang paling layak dicintai Lin Muchen. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Selesai. Si Qing, jangan lupa kau sedang amnesia sekarang. Bahkan jika itu Lin Muchen, yang paling sayang padamu, jangan bocorkan rahasia. Bagaimana bisa ada pria yang lembut dan penuh perhati-hatian, kaya dan tampan, yang jatuh cinta padaku? Pasti di kehidupanku sebelumnya, aku telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Permainan itu, Permainan apa? aku baru saja memberitahu si Qing, aku ingin pergi berkuda. Benar, aku baru saja mengalami terlalu banyak tekanan emosional. Aku ingin belajar hal memotong kuku kuda itu. Aku ingat itu adalah memotong kuku keledai. Gadisku sayang, semuanya adalah kuku, dipotong dengan cara yang sama. Baiklah, sebelum kau keluar dari rumah sakit, aku akan membangun pusat berkuda itu. Membangunnya sekarang. Ya, Memiliki pacar yang kaya dan tampan itu sungguh hebat. Kau mendapatkan apapun yang kau inginkan. Jangan repot-repot, kenapa membuang begitu banyak uang? Si Qing hanya mengatakannya dengan santai. untuk Siking, itu sangat sepadan. Berhenti berdiri, duduklah dengan cepat. Man, bukankah kau baru saja bilang kau punya urusan? Pergilah dengan cepat. Aku ada urusan. Apa itu? Aku ada urusan. Aku ada urusan yang sangat penting. Bagus, Fu Xixing. Lebih utamakan cinta dari persahabatan, aku ingat ini. The film was Manfaatkanlah sebaik translated mungkin. and narrated by M Media. Itu. Mucin, minumlah air. Apa yang kau panggil aku tadi? Mungkinkah kita punya semacam nama panggilan khusus? Kau sudah sibuk sejak tadi. Minumlah air. Sebelumnya, kau selalu memanggil nama lengkapku setiap karakternya. Apa yang terjadi hari ini? Jangan bilang, kau ingin mempermainkan perasaanku lagi. Hal sepenting ini, bagaimana bisa kau melupakannya? Jangan panggil Mucin. Kalau begitu panggil dia Mucin. Mucin, atau haruskah aku memanggilmu sayang? Minumlah sedikit lagi. Aku sendiri yang menuangkannya. Siking tidak pernah peduli padaku. Apakah karena aku terluka saat menyelamatkannya, sehingga dia sedikit tersentuh? Atau benarkah Chiang Man yang membujuknya, dan dia sudah sadar, dan bersedia mencoba menerimaku? Berpikirlah, dasar bodoh. Mungkinkah sayang? Atau kakak tersayang? Sepertinya tidak ada yang tepat. Itu. Mucin. Kenapa Mucin menyemburkan air? Cepat bersihkan. Apakah Mucin merasa tidak enak badan? Lukanya sedikit terbuka, agak sakit. Dia sebenarnya terluka. Apakah ini karenaku? Aku akan meminta dokter untuk memeriksamu. Ayo pergi. Kau pasti terbakar. Apakah itu sangat sakit? Itu terjadi 3 tahun lalu. Itu tidak serius. Menyelamatkanku. Siking, hati-hati. Mungkinkah 3 tahun lalu, orang yang menyelamatkanku adalah Lin Mucin? Kau tidak apa-apa, ayo pergi. Ayo periksakan dirimu ke dokter. Kemana kau pergi? Aku sudah mencarimu lama sekali. Aku baru saja membantu ketua Lin kita menghajar seseorang. Lin Mucin, dengan siapa kau bertengkar? Kau tahu siapa aku? Aku tuan muda tertua dari keluarga Fu. Hajar dia asal jangan sampai mati. Kau. Kalian semua, siapa kalian? Tahan dia. Siapa sebenarnya kalian semua? Siapa itu? Pria tidak berguna yang dipungut oleh orang yang berhati baik. Berani-beraninya kau menyamar sebagai tuan muda keluarga Fu. Sejauh yang aku tahu, keluarga Fu hanya memiliki satu putri. Kau dengan barangmu itu. Tuan muda macam apa kau ini? Bagaimana dia bisa tahu? Fu Xixing jelas berjanji padaku untuk memanggilku tuan muda di depan umum. Dia hanyalah orang yang dipungut. Lanjutkan hajar dia.
Asal jangan pukul wajahnya. Untunglah, wajahnya baik-baik saja. Jika tidak, Ketua Lin akan kembali dibenci oleh Nona Fu. Ayo pergi. Selain si Qing, satu-satunya orang yang tahu identitasku adalah Lin Muchen, ibu budak cinta itu. Jika benar itu dia, aku pasti akan membuat si Qing membantuku membalas dendam, membencinya seumur hidup. Berani bersaing dengan Ketua Lin kita demi Fu Si Qing, dan bahkan tidak menghargainya, membiusnya. Ketua Lin kita membiarkannya hidup. Sudah sangat murah hati. Pantas diterima oleh si benalu itu. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Benar, Fu Yiqing amnesia. Amnesia. Kau tidak boleh memberitahu siapapun. Aku memberitahumu secara rahasia, karena menurutku kau menyukaiku. Itu bagus. Dia mengalami amnesia. Ketua Lin kita. Bukankah akhirnya dia akan mendapatkan keinginannya? Ketua Lin, aku punya kabar yang sangat luar biasa. Berita baik apa? Lepaskan aku. Diam. Tidak bisakah kau lihat bosmu sedang tidak enak badan? Bukankah dia butuh perawatan? Segera panggil dokter. Si Qing, cepat bantu pacarmu kembali. Ayo pergi. Diblokir. Sempurna. Sekarang tidak akan ada orang mengganggu kami. Si Qing justru berinisiatif untuk memblokir Fu Yuhao. Hal-hal yang dilakukan hari ini, mengapa semuanya begitu tidak biasa? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah ada masalah? Tidak. Aku hanya merasa bahwa hal terpenting hari ini belum selesai. Hal yang paling penting. Apa yang salah dengan kalian berdua? Sudah kubilang jangan menguping orang lain yang sedang bicara soal cinta. Kau yang bersikeras menarikku dan tidak membiarkanku pergi. Hei kau, Apa maksudmu dengan aku? Bukankah kau masih punya sesuatu yang perlu kau laporkan pada ketua Linmu? Dia juga punya hal penting untuk dilakukan. Hari ini adalah hari dia melamarmu. Lamaran. Ketua Lin mengenai hotel. Apakah proposal untuk Anda dan Nona Fu perlu diturunkan? Turunkan dulu untuk saat ini. Lanjutkan. Mengapa kita harus menurunkannya? Butuh banyak usaha untuk memasangnya. Mari kita lanjutkan. Si Qing, tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Mungkin kita harus. Aku kau tidak apa-apa. Cepat panggil dokter. Tidak perlu. Si Qing. Apakah kau benar-benar ingin pergi? Lamaran itu tidak mendesak saat ini. Kita sebaiknya tetap membiarkan lukamu sembuh dulu. Ketua Lin, ini sudah ke-10 kalinya Anda melamar Nona Fu. Dan kali ini langka karena Nona Fu yang mengusulkannya sendiri. Pukul selagi besi panas. Terlepas dari apakah si Qing benar-benar bersedia menerima lamaranku. Bahkan jika itu lagi-lagi karena sedang berkonflik dengan Fu Yuhao. Dia ingin pakai perasaanku untuk provokasi. Setidaknya setelah lamaran ini, aku tidak akan memiliki penyesalan lagi. Apa yang sedang kau pikirkan? Su Hang, siapkan tim penata gaya terbaik. Lamaran dilanjutkan. Baiklah. Lepaskan aku. Aku tamu terhormatmu. Kau tidak ingin hidup lagi. Bahkan tidak mampu membayar biaya makan. Tamu terhormat macam apa Anda ini? Saya paling benci pria seperti ini. Dan kau bahkan mengatakan, pacarmu akan datang dan membayar untukmu. Di mana pacarmu? Aku meneleponnya sekarang. Itu Fu Si Qing. Pacarku sudah di sini. Kalian semua tunggu saja. Manajer, apa yang sebenarnya salah dengan orang ini? Dua orang di depan itu, jelas-jelas sepasang kekasih. Kenapa dia mengatakan, dia adalah pacarnya? Itu bagus. Bagus apanya? Siapa yang akan membayar makanannya? Saya jelas tidak punya The film uang was untuk membayar. translated Anda and tidak hanya tidak narrated perlu by menanggung M. biayanya. Bonus kita bulan ini juga akan dilipat gandakan. Apa maksudmu? Ketua Lin akhirnya mendapatkan keinginannya. Bersiaplah untuk minum anggur pernikahan. Biarkan Ketua Lin menyelesaikan urusan utamanya dulu, lalu kita akan menuntut pembayaran dari pria itu. Ikut aku. Lin Muchen. Lepaskan pacarku. Fu Yuhao. Mungkinkah si Qing ingin menggunakan perasaanku padanya lagi untuk memprovokasi Fu Yuhao agar mereka berdua bisa berbaikan? Dia adalah
Fu Yuhao yang berutang uang padaku, tapi dia tidak terlihat buruk. Hanya saja aku merasa kesehatannya tidak terlihat baik. Mungkin kekurangan ginjal. Fu Xiqing, ikut aku sekarang untuk melunasi tagihan. Aku bisa memaafkanmu karena menemuinya secara diam-diam. Kau memaafkanku. Cepat jika oleh pria-pria itu. Kenapa dia masih baik-baik saja? Kau. Fu Yuhao, sudah kumpulkan uang pinjaman dariku. Beraninya kau berkata, kau memaafkanku. Bukankah itu konyol? Kau. Aku bilang aku bisa memaafkan kalian berdua. Tapi itu tidak berarti kau bisa berbuat sesukamu. Kau berutang begitu banyak uang padaku. Injakan yang kuberikan padamu ini dihitung sebagai bunga. Kau. Kak Yuhao. Apa kau baik-baik saja? Kenapa dia datang ke sini sekarang untuk membuat masalah? Xiqing sudah marah karena dia melihatku menciumnya. Sekarang masalah pelunasan tagihan akan semakin sulit dibicarakan. Kak Xiqing kau kembali. Kak, kapan aku punya adik perempuan? Man-man ada di lantai atas. Aku juga tidak ingat orang ini. Apakah dia kawan atau lawan? Bukankah ini anjing peliharaan Kak Xiqing? Berani sebut pria kaya tampan sukses yang sangat mencintaiku. Sebagai anjing peliharaan, sudah dipastikan. Wanita ini jelas bukan orang baik. Jadi Kak Xiqing baru saja pergi dengan Lin Buqin. Tidak heran dia tidak menjawab telepon atau membayar tagihannya. Kak Xiqing, apakah kau pantas ketua Fu yang benar-benar setia padamu? Ya Fu Xiqing. Kau minta maaf padaku sekarang juga, lalu pergi bayar tagihannya. Dan mungkin aku masih akan memaafkanmu, dan pertimbangkan lanjut hubungan kita. Jika tidak aku, Jika tidak lalu apa? ini bukan urusanmu. Lin Muchen, masalah kau menyewa orang untuk memukulku. Aku belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Dia bahkan karena cemburu, menyewa seseorang untuk menghajar Fu Yuhao. Fu Yuhao. Masalah Xiqing diculik. Apakah kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu? Penculikan. Apa itu terkait orang di ruang pribadimu? Bagaimana mungkin? Kami semua berada di dalam ruang pribadi. Dari mana kami punya waktu atau motif? Sepertinya orang ini pasti terlibat. Tepat sekali. Bukankah Kak Xiqing saat ini berdiri di sana dengan baik-baik saja? Hei, kurasa kau takut. Perselingkuhanmu terbongkar. Dan kau mengarang cerita di sini. Beraninya kau menghina pacarku. Kau. Kau baik-baik saja, Zheng Lin. Tidak, aku baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku selalu menyentuh luka lama kakakku. Aku membuat kakakku tidak bahagia lagi. Akting yang luar biasa, benar-benar seperti teh hijau. Fu Xiqing, tidak peduli apa yang kau katakan. Kau tetaplah seorang wanita muda kaya. Ada begitu banyak orang di sini. Tidakkah kau merasa malu? Cepat minta maaf pada Zheng Lin. Mari kita lupakan saja masalah ini, oke? Begini caraku meminta maaf. Ini pertama kalinya Xiqing memukul Fu Yuhao. Mungkinkah karena orang ini? Kak Yuhao, apa kau baik-baik saja? Kak Xiqing, aku tahu kau marah padaku. Kau bisa melampiaskannya padaku. Mengapa menyakiti pria yang paling kau cintai? Orang yang paling kusukai, aku bahkan tidak punya cukup waktu untuk menyayanginya. Ayo pergi. Xiqing, tunggu. Menunggu apa? Shao Hang dan Man Man masih menunggu kita di atas. Cepat melamar. Melamar. Fu Xiqing. Aku hanya mencium Zheng Lin sekali. Apakah kau benar-benar perlu mencari si budak cinta ini hanya untuk membuatku kesal? Siku. Jadi Xiqing benar-benar sedang bermasalah dengannya. Sepertinya segalanya hari ini adalah upaya lain untuk menggunakan perasaanku sebagai pertunjukan untuknya. Kak Xiqing sudah keterlaluan. Dia sebenarnya berselingkuh. Ketua Fu, menurutku Anda harus mengambil kesempatan ini. Buang saja Fu Xiqing sekarang. Lihat betapa lembutnya Zheng Lin. Kalian berdua dari keluarga terpandang adalah pasangan yang sempurna. Tidak seperti Fu Xixing, dipungut oleh keluarga Fumu. Gadis liar yang... Seandainya aku benar-benar tuan muda dari keluarga Fu, sayangnya, akulah orang yang dipungut. Kak Yuha mau kemana? Di lantai atas. Aku ingin melihat apakah Fu Xiqing benar-benar menerima lamarannya. Tunggu aku. Fu Xiqing, dia pasti hanya sedang mengamuk.
membuat ketua Fu kita meminta maaf padanya. Itu saja. Apa hebatnya Lin Muchen itu? Dari segi latar belakang keluarga, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ketua Fu kita? Fu Xiqing tidak akan pernah bersamanya. Lin Muchen, ayo kita menikah. Fu Xiqing. Apa yang kau lakukan? Melamar orang yang The paling film was kucintai translated dan yang paling and mencintaiku. narrated Kak by Xiqing, M. bagaimana bisa kau melamar pada seorang pria? Haruskah aku melamar kepada seorang wanita? Atau kau bilang kau juga menyukaiku? Tidak, maksudku adalah, siapa bilang wanita tidak bisa melamar pria? Pacarku cedera pinggang, aku ingin dia merasa lebih nyaman. Jadi aku mengambil inisiatif. Apakah ada masalah dengan itu? Ini benar-benar konyol. Pria ini sebenarnya adalah penjilatnya, Lin Muchen. Fu Xiqing, berapa lama lagi dia akan membuat ketua Fu kita marah? Muchen, akankah kau menerima lamaranku? Apa yang Xiqing sebenarnya dipikirkan? Kau berdiri terpaku di sana cepat. Fu Xiqing, apa kau sudah gila? Aku pacarmu? Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Orang yang kucintai adalah Lin Muchen. Aku benar-benar tidak bermaksud mencium Sheng Lin. Bisakah kau memaafkanku berhenti membuat keributan? Selesaikan tagihan denganku, dan pulanglah. Apa kau sudah gila? Pacarku ada di sini. Jika kau tidak ingin dihajar, maka cepat bawa wanita jalangmu dan inyahlah. Berapa lama lagi kau akan terus bertengkar denganku? Si Cing kincinya. Kenapa dia terus menggangguku? Kapan kita bahkan mulai berkencan? Dia berutang 1 juta untuk biaya kamar. Cara dia menempel padamu sekarang. Dia pasti ingin meraup keuntungan besar darimu. Ini benar-benar tercela. Dia belum membayar apa yang dia pinjam dariku sebelumnya. Dan sekarang dia ingin memeras uang. Seperti ini. Ayo pulang. Bisa jelaskan saat sampai rumah. Pergi. Kau, Biarkan dia pergi. Lepaskan. Baiklah. Aku akan melepaskannya. Bisakah kau menahannya? The film was translated Fu Xiqing dari and awal sampai narrated akhir by M. Media. hanya mencintaiku Fu Yuhao. Dan kau hanyalah rencana cadangan. Apa kau ingin memukulku? Xiqing akan khawatir kau tahu. Dan dia akan membencimu seumur hidupnya. pria sombong. Berani perlakukan orang yang kusuka begitu. Dia tidak menginginkanmu lagi. Aku bilang sudah begitu lama berlalu. Kenapa kau belum mengerti juga? Ban serem. Pukul saja aku. Selama kau menyentuhku hari ini, Xiqing seumur hidupnya tidak akan pernah memaafkanmu. Fu Xiqing, selama 3 tahun, kau selalu memperlakukanku dengan ketidakpedulian yang dingin. Adegan hari ini, mungkinkah benar-benar pertunjukan lain yang dibuat untuk Fu Yuhao? Kenapa kau berdiri di sana terpaku? Apel, apa kau tunggu lihat Xiqing dan aku mesra? Apa kau cari masalah? Hentikan. Aku tidak ingin di depan Xiqing menyakiti orang yang paling dia cintai. Setidaknya kau punya kesadaran diri, tapi itu tetap tidak bisa dibandingkan dengan cinta Xiqing padaku. Itu bukan sesuatu yang kalian berdua, untuk sementara waktu hari ini, bisa bandingkan. Dia hanya memperlakukanmu seperti sandiwara, sengaja mencoba memprovokasiku. Baiklah Xiqing, ayo pulang. Biarkan orang menyedihkan ini bersedih sendirian. Pria sombong. Mati saja kau. Fu Xiqi, apa kau sudah gila? Menurutku kau yang gila. Beraninya kau di tempat umum di mana aku melamar ini menghina pacarku. Hidupmu yang menyedihkan. Apa kau tidak menginginkannya lagi? Fu Xiqing hentikan segera. Kak Xiqing, jika kau terus seperti ini, Ketua Fu benar-benar tidak akan memaafkanmu. Dan kalian semua yang baru saja menghina pacarku, maju. Ketua Lin tolong, jangan terlalu khawatir. Mungkin Nona Fu benar-benar telah berubah pikiran dan jatuh cinta padamu. Lihat betapa dia melindungimu. Xiqing benar-benar demi diriku, secara terbuka memukul Fu Yuhao. Apakah itu kau? Tidak, Ketua Fu aku masih ada urusan di grup sekarang. Ya, grup baru saja mengambil proyek baru. Ketua Fu kami sudah selesai makan. Kami akan kembali bekerja sekarang. Sial, tidak ada orang bisa diandalkan di antara mereka. Kak Yu Hao, apa kau baik-baik saja? Untungnya Zheng Lin ada di sini. Fu Xiqing, tunggu sampai di rumah lihat aku hadapi kamu. Di saat seperti ini kau harus tetap tinggal.
dan mendampingi Fu Yuhao. Dengan begitu dia akan semakin tersentuh. Aku semakin dekat nyonya muda keluarga Fu untuk menjadi. Dan kalian berdua, apakah kalian akan pergi sendiri atau dilempar keluar setelah aku menghajarmu? Fu Xiqing, kau adalah wanita muda terhormat dari keluarga terpandang. Tapi sekarang kau terlihat seperti orang gila. Nona muda yang terhormat, itu tergantung di depan siapa aku berdiri. Kenapa kau pria dewasa menangis? Aku tersentun. Ketua Lin kita telah mengejar Nona Fu selama 3 tahun. Dia ditolak 9 kali. Dia akhirnya mendapatkan persetujuan Nona Fu. Aku hanya berharap setelah si Qing ingat kembali, dia masih bisa mencintainya sebesar ini. Aku benar-benar tidak menyangka kau menjadi begitu picik sekarang. Begitu keras kepala. Aku akan kembali dan meminta kakek mengurungmu. Apa yang akan kau lakukan? Pengecut sekali. Sampah tidak berguna. Kak Yu Hao, kurasa kita harus pergi dulu. Kak Si Qing masih sangat marah saat ini. Begitu dia tenang, dia pasti akan kembali dan meminta maaf padamu. Baiklah Fu Xiqing, aku memberimu waktu untuk berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana kau akan meminta maaf padaku dan mendapatkan pengampunanku. Jika tidak, bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku nanti, aku tetap tidak akan menyukaimu lagi. Itu bagus. Sepertinya aku akan segera menjadi nyonya muda keluarga Fu. Aku pasti sudah gila jika aku memohon padamu, pria yang terlalu percaya diri. Tunggu saja. Xiqing, Sekarang, apakah kau percaya bahwa aku benar-benar menyukaimu? Ketua yang pencemburu sekali. Tapi aku menyukainya. Kemana manajer pergi? Urusan presiden sudah selesai. Tentu saja untuk pergi ke si sok tahu itu untuk menagih utang. Apa yang kalian lakukan? Di mana yang lainnya? Kita belum membayar kamar kita. Orang lain akan mengira grup kita bangkrut dan semua orang kabur. Apel, Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Ketua Fu masih berhutang bonus akhir tahun kita. Belum dibayarkan. Tentu saja kita tidak bisa pergi. Kami percaya pada Ketua Fu. Dia pasti punya uang bayar tagihan. Jadi kami dengan tegas berdiri di pihak Ketua Fu. Kalian punya hati nurani. Kak Yu Hao, kalau begitu cepat telepon rumah untuk meminta uang. Bos Fu sedang berdiri di luar. Apa sengaja tunggu aku untuk tagih uang? Atau demi mantan pacarmu? Aku akan memberimu diskon harga kamar. Harga diskon sebesar 1 juta. Kak Yu Hao, kita tidak benar-benar tidak punya uang kan? Tidak apa-apa. Aku baru saja menelepon Fu Xiqing. Dia bilang dia menghilangkan kartuku. Aku belum pernah melihat wanita yang begitu tidak tahu malu. Kalau begitu dia sudah keterlaluan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Pembayaran elektronik juga bisa diterima. Tuan Fu, kau bahkan tidak membawa ponselmu kan? Ponselku tidak memiliki fungsi ini. Aku pernah melihat orang yang berpura-pura, tapi belum pernah lihat orang pura-pura sebanyak kamu. Kau pasti akan mencuci piring hari ini. Kenapa kau terburu-buru? Aku sudah menelepon asisten rumah tanggaku, yang juga merupakan kakak Fu Xiqing. Dia akan segera membawakan kartunya. Yu Hao, Di mana uangnya? ini adalah uang mahar yang si Qing berikan padaku beberapa hari lalu. Ada lebih dari 1 juta di dalamnya. Apa yang terjadi dengan kalian berdua akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, dia hanya sedang sedikit mengambet. Ia jangan ungkap identitasku. Oke, kalian berdua harus baik-baik saja. Keluarga kami masih mengandalkannya untuk penghidupan. Lanjutkan. Apa kau melihatnya? Gesek saja, gesek saja. Ini adalah kemampuan asli. Ketua Fu kita, dia akan membayar. Dari mana dia mendapatkan uang? Kartu itu. Si Qing, kartu itu sepertinya milikmu. Milikku. Apakah itu benar-benar milikku? 3 hari lalu. Man kartu ini. Secara khusus dibuat olehku. Di dalamnya adalah mahar yang kusiapkan untuk Yu Hao. Kau memberinya uang mahar. Kenapa kau begitu terkejut? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Sudah waktunya untuk menikah? Tidak aku. Meskipun dia dan saudara perempuannya dijemput oleh kakek. Mereka dianggap setengah anggota keluarga Fu. Tapi kakek berkata, begitu dia menikah ke dalam keluarga Fu, kita akan benar-benar menjadi sebuah keluarga. Apa kau yakin ingin bersamanya? Bagaimana dengan Lin Muchen? Yu Hao dan aku sudah saling mencintai selama 3 tahun. Orang yang tidak dicintai adalah pihak ketiga. Kau.
Apakah kartu itu benar-benar milikku? Bagaimana dia mendapatkannya? Apakah dia mencurinya dariku? Permisi Ketua Lin, biarkan aku meminjam pacarmu sebentar. Man dan Su Han, mengapa kalian berdua bertingkah misterius hari ini? Ada apa Man? Fu Yuhao dan adiknya, keduanya dijemput oleh keluargamu. Dia bertekad menikahimu, semata-mata untuk mewarisi aset keluarga Fumu. Sebenarnya dia sama sekali tidak mencintaimu. Benarkah? Benar-benar tercela menjijikan. Benar sekali. Dan kartu itu adalah uang pensiun yang kau berikan pada adiknya. Sekarang ada di tangannya. Dia pasti mencurinya. Dia benar-benar tidak punya hati. Gesek saja, cepat gesek. Apakah kartu ini milikmu? Bukankah kau melihat asisten rumah tangga kita membawakannya ke sini? Gesek dengan keras. Jangan digesek. Ini kartuku, kembalikan padaku. Sebenarnya apa yang terjadi, Ketua Fu? Kak Siching, kartu ini dibawa oleh Kak Yuhao kita, yang minta anggota keluarga bawa ke sini. Semua orang yang hadir di sini melihatnya. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada semua orang. Dia pria dewasa, tapi hidup dari belas kasihan keluarga. Apa dia tidak merasa malu? Fu Sikin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau, Tangani saja ini secara profesional. Pacarku dan aku punya urusan lain. Kami akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Fu Sikin, aku jelas baru saja meminta maaf padamu. Tidak bisakah kau sedikit lebih murah hati? minta maaf untuk apa? Tepat sekali, minta maaf untuk apa? Kalian berdua tidak mungkin melakukan sesuatu untuk mencelakai si Cingkan. Insiden penculikan hari ini, apakah itu dilakukan oleh kalian berdua? Penculikan apa? Bukankah dia baik-baik saja di sini? Alasan aku bisa berdiri di sini, karena pacarku taruhkan nyawa selamatkan aku. Para preman itu sudah dikirim ke kantor polisi hari ini. Mengapa kau begitu gugup? Apakah kau takut mereka akan MPNYRETMO? Tidak, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Aku berada sepanjang sore ini di kamar 808. Semua orang bisa menjamin untukku. Polisi seharusnya segera memanggilmu. Xianglin, kau tidak mungkin benar-benar terlibat dalam penculikan si King Kan. Orang yang benar tidak takut difitnah. Bahkan jika polisi datang, aku punya saksi yang bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Masih bersikap keras kepala. Tunggu saja panggilan itu dengan patuh. Hei kau! Lupakan saja si King. Itu hanya kartu. Ayo pergi. Kenapa kita pergi? Kartu itu milikku. Masih ada banyak uang di dalamnya. Bagaimana beri begitu saja, secara cuma-cuma? Berikan ponselmu. Untuk apa kau butuh telepon? Kartu itu milikmu. Uang itu juga milikmu. Transfer saja keluar. Mentransfernya keluar. Hanya ketua yang bisa begitu terpelajar. Tapi ada batas transfernya. Aku baru saja memeriksanya. Kartu itu diterbitkan oleh Ban yang berafiliasi dengan grup Xianglin. Cari saja seseorang The untuk film mengubah was limit penggunaannya. translated and narrated by M Media. Seperti yang diharapkan dari ketua yang dominan. Satu panggilan telepon saja bisa membuat bank mengubah limit untukku. Gesek saja, cepat gesek. Tempat ini benar-benar siang. Karena ketua Lin belum memberikan instruksi khusus. Biarkan dia membayar tagihannya dulu. Sudah ditangani. Masuklah ke mobile bankingmu sekarang. Maka kau bisa melihat semua informasi penggunaannya. Itu bagus. Si Cing lupa dan buang brengsek itu. Bahagia dapat ketua kaya tampan dominan. Baiklah Man. Uang di kartu sudah ditransfer ke kamu. Ditransfer kepadaku. Benar sekali. Bukankah ibumu sakit dan dirawat di rumah sakit? Dia pasti butuh banyak uang. Ini lebih dari 1 juta, aku tidak bisa. Tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa dekat kita sebagai sahabat. Aku tidak bisa menerima uang sebanyak ini darimu. Anggap saja itu pinjaman dariku. Kau bisa membayarnya kembali pelan-pelan nanti. Tapi, tanpa bunga. Berikan asistenmu Shou Hang kenaikan gaji. Menurutku dia orang yang cukup baik. Dia seharusnya bisa menjaga sahabatku dengan baik. Baiklah Man. Bukankah beri uang ini lebih baik daripada biarkan orang itu Fu Yuhao menghamburkannya? Ambil saja. Aku tidak menyangka setelah si Cing kehilangan ingatan. Bukan hanya aku satu-satunya orang yang dia ingat, tapi dia juga ingat ibuku yang dirawat di rumah sakit. Saldo Anda tidak mencukupi. Mesin pembayaranmu ini, apakah sedang bermasalah? Jelas tidak ada uang di kartumu. Tapi kau mengklaim mesin pembayarannya rusak. Ini pertama kalinya aku bertemu orang sepertimu. Aku akan bertanya pada pihak Ban. Tunggu. Aku sempat berpikir tadi bahwa wanita itu benar-benar datang untuk memberimu uang. Aku tidak menyangka kau adalah penipu bersamanya. Bagaimana kau akan menjelaskan dirimu sekarang? Pihak Bank ya, apa kau mengambil uangku?
untuk membeli produk keuangan. Bank kami tidak terlibat dalam bisnis semacam ini. Kalau begitu bantu aku periksa. Milik Fu Xiqing dan Fu Yuhao, saldo kartu. Baik Tuan. Silakan masukkan nomor kartu sesuai petunjuk. Apa yang perlu disembunyikan? Siapa yang tidak tahu sekarang? Kau hanya pria bangkrut suka pura-pura. Percaya diri, Ketua Fu kita sedang mencoba memeriksa status nomor kartu itu, agar dia bisa segera melunasi utangmu. Berhenti main-main, oke? Halo Tuan, saya sudah menemukan informasinya. Di dalam kartu Anda ini, masih ada 1 yuan. Apel. 1 yuan. 1 yuan. 1 yuan. Kau adalah bos besar, tapi hanya punya 1 yuan di kartumu. Apa kau tidak malu? Ketua Fu, apakah grup kita benar-benar bangkrut? Apakah kita masih bisa mendapatkan bonus akhir tahun? Ketua Fu katakan sesuatu. Bagaimana dengan kartu yang lain? Jangan bilang isinya juga kosong. Dari mana aku punya kartu lain? Semua yang kumiliki diberikan oleh Xiqing. Kapan sebenarnya dia akan berhenti marah? Kak Yuhao, hari ini baru hari pertamaku bekerja. Grup kita tidak benar-benar akan bangkrut kan? Grup memang tidak punya banyak uang. Sejak awal, semua bergantung penagihan proyek itu. Tapi aku juga tidak bisa memberitahumu. Tidak apa-apa Senglin. Meskipun dana di rekening grup sudah habis. Kakakku sedang berada di luar negeri. Aku masih tuan muda keluarga Fu. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kenapa hanya ada 1 yuan di kartu itu? Bukankah ini asisten rumah tanggamu yang membawakannya untukmu? Ya, asisten rumah tangga itu. Asisten rumah tangga itu adalah kakak Fu Xiqing. Mereka pasti sudah bekerja sama untuk menipuku. Saat aku kembali nanti, aku pasti akan menghukum mereka sesuai aturan keluarga. Manajer, menurutku pria ini harus dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Apa yang kau lakukan? Sepertinya kau belum kenyang lalu kabur. Jadi aku akan mengirimmu untuk makan makanan penjara. Kau. Halo, ini Hotel Shanglin. Mohon segera datang ke sini. Tidak mungkin jika aku benar-benar masuk penjara. Citra elit yang kubangun di luar akan hancur total. Polisi akan segera tiba. Jika kau masih tidak bisa membayar tagihan makan, kita akan bertemu di kantor polisi. Fu Yuhao, kenapa kau begitu merepotkan? Bukankah itu adik Fu Yuhao? Mengapa dia membawa tas dan pergi ke hotel? Hentikan mobilnya. The film was translated and narrated by M Media. Itu adalah adik Fu Yuhao. Dia tidak terlihat tua. Mengapa aku memberinya begitu banyak uang? Untuk pensiun. Mungkin karena kau cantik dan berhati baik. Dia telah menjadi asisten rumah tangga di keluargamu selama bertahun-tahun. Dia pasti telah bekerja dengan baik. Itulah sebabnya kau begitu murah hati dan membiarkannya pensiun lebih awal dengan uang itu. Benarkah begitu? Tentu saja itu benar. Aku adalah sahabat terbaikmu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Berhenti. Kenapa kau menghentikanku? Aku punya urusan. Fu Yuling. Lin Wuchen, kenapa dia ada di sini? Fu Xiqing juga ada di sini. Aku tidak bisa membiarkannya mengungkap pencurian barang-barang keluarga Fu yang kulakukan dan penjualan kembali setelahnya. Jika Fu Xiqing tahu, dia pasti akan mengadu pada kakeknya. Jika itu terjadi, aku akan diusir dari keluarga Fu. Wuchen, apakah kau mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Tapi barang-barang di dalam tas itu seharusnya cukup familiar. Kau hanyalah seorang budak cinta. Apa hakmu untuk mengendalikanku? Karena dia adalah pacarku. Fu Xiqing, apa kau sudah gila? Bagaimanapun kakekmu yang membesarkanku, kau punya 8 kakak perempuan. Mu Chen, dia adalah pacarku. The film was Jika kau berani translated menyebutnya benalu and lagi, narrated ini by tidak M akan berakhir Media. hanya dengan tamparan. Tidak. Fu Xiqing sedang mengamuk pada Yu Hao. Dia sering menggunakan sebelumnya. Lin Wuchen, perasaan pria itu padanya untuk memprovokasi Yu Hao agar meminta maaf padanya. Kali ini pasti sama. Aku mendengar semuanya dengan jelas tadi. Cepat kembalikan keuntungan curi dan jual kembali bertahun-tahun ke Xiqing. Dulu aku mengasihani kalian berdua dan tidak mau berdebat dengan kalian. Tapi sekarang berbeda dari dulu. Xiqing, aku tidak peduli padamu. Minggir. Kau baik-baik saja, Man-Man. Kau tidak apa-apa. Xiqing, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Kau dan Yu Hao bisa saja berselisih. Pria ini tidak memintamu untuk begitu patukan.
Aku tidak berniat mempermasalahkan ini denganmu. Bukan hanya kau menghina pacarku. Kau bahkan berani memukul sahabatku. Ini belum berakhir. Polisi. Siapa di antara kalian yang menelepon polisi? Si Ching, bagaimana bisa kau melakukan ini? Jika kakek tahu dari luar negeri bahwa aku ditangkap dan dipenjara karena ini, maka itu reputasi keluarga Fu pasti akan memengaruhi. Dengar mengingat aku adalah saudara tirimu. Jangan masukkan ini ke dalam hati. Oke, aku tidak memanggil polisi, bukan kau. Kalau begitu pasti kau si penjilat ini. Kau tidak punya uang dan tidak punya kuasa. Apa yang membuatmu merasa berhak? Lepaskan. Aku hanya bilang, dia adalah pacarku. Kau tidak diizinkan menyentuhnya. Fu Xixing, apa kau sudah kehilangan akal? Yu Hao adalah orang yang paling kau cintai. Kita masih harus segera membayarnya. Tentu saja dia harus membayar, tapi bukan aku yang membayarnya. Dia baru saja makan dan kabur tanpa membayar di hotel pacarku. Petugas ini mungkin dipanggil oleh manajer hotel. Kau, hotel milik pacarmu. Maksudmu? Tidak mungkin ini Lin Muchan yang tidak punya kuasa dan tidak punya uang kan? Tidak punya uang dan tidak punya kuasa. Seluruh semua industrinya. Grup Sanglin di Jiangcheng. Milik ketua Lin kita. Apakah kau masih berpikir ketua Lin tidak pantas untuk Nona Fu? Grup Xianglin. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah pria miskin yang mengejar selama 3 tahun dan gagal mendapatkannya Fu Xixing. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia ketua grup itu? Percaya atau tidak, itu tidak mengubah fakta bahwa kau dan saudaramu Fu Yuhao akan masuk penjara hari ini. Halo, orang ini telah mencuri properti dari keluarga kami selama bertahun-tahun. Tolong bawa dia kembali dan interogasi dia sampai tuntas. Tidak, bukan begitu. Aku adalah saudarinya. Dia hanya bercanda. Si Ching, apa yang kau lakukan? Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Kau berulang kali menghina pacarku dan main tangan pada sahabatku. Siapa yang satu keluarga denganmu? Kau pilih masuk penjara atau bayar semuanya. Pilih sendiri. Barang-barang curian ini semuanya ditujukan untuk dijual kembali olehnya. Semuanya dicuri dari rumah Nona Fu. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan. Ikutlah dengan kami. Tidak, tidak. Kau tidak bisa mengandalkan hal-hal ini untuk membuktikan aku mencuri. Pencurian dan penjualan kembali. Kau tidak bisa membawaku pergi. Toko barang mewah bekas, tempatmu menjual barang sebelumnya, juga merupakan salah satu grup di bawah grup Sanglin. Jika aku suruh periksa rekaman CCTV, itu seharusnya sudah cukup untuk membuktikan kau telah mencuri di keluarga Fu selama bertahun-tahun. Kau ternyata benar-benar punya koneksi dengan grup Xianglin. Bawa dia pergi. Tidak, kau tidak bisa menangkapku. Lepaskan aku. Mereka memfitnahku, itu tidak benar. Lepaskan aku. Si Ching, tolong aku. Kita tumbuh bersama sejak kecil. Kakek akan menyalahkanmu. Benar-benar saudara. Sama sombongnya seperti Fu Yuhao. Aku hanya punya satu kakek. Bagaimana mungkin dia menyalahkanku? Demi mereka berdua. Ayo pulang. Tunggu, kenapa menurutmu polisi pergi ke hotel? Itu propertimu. Tidakkah kau penasaran apa yang terjadi? Ini, Baiklah, ayo pergi. Lagi pula kita tidak punya hal lain untuk dilakukan. si King, tunggu aku. Ketua Lin. Ketua Lin, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Nanti. Aku bilang, orang yang menyakiti si King, aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak melakukannya. Entah kau melakukannya atau tidak. Kembali ke kantor polisi bersamaku dulu. Dan hadapi para penjahat itu. Bawa dia pergi. Kak Yu Hao, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tidak mencelakai Kak Si Ching. Tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku dijebak. Meskipun aku cemburu pada Kak Si Ching, aku sama sekali tidak mungkin menyebabkan kematiannya. Aku mengerti. Aku percaya padamu. Kalau begitu aku akan menyewa pengacara terbaik untuk membebaskanmu. Jangan khawatir. Pengacara terbaik. Kau saat ini berutang 1 juta. Apa yang akan kau gunakan untuk menyewanya? Kak Yu Hao kita adalah satu-satunya tuan muda keluarga Fu. Hari ini, alasan dia tak bisa bayar semua karena kamu. Kaulah yang menghamburkannya. Setelah kakek Fu kembali, dia pasti akan menendangmu. Orang yang dipungut ini keluar. Aku dijemput. Aku diusir. Fu Yu Hao, apakah begini caramu menipu orang di luar sana? Si King, bukankah kita sudah sepakat? Di luar aku adalah tuan muda, dan kau adalah orang yang dipungut. Kenapa hari ini kau malam? Renyahlah. Apakah otakmu yang bermasalah? Atau otakku? Aku. Ya. Sudah pasti otakmu yang bermasalah.
Xinglin, meskipun kau terlihat agak licik, kau juga tidak terlihat bodoh. Kapan tepatnya Fu Yuhao mulai menipumu? Bagaimana bisa kau percaya omong kosongnya? Aku. Fu Yuhao. Apakah kau atau bukan tuan muda keluarga Fu? Dengarkan penjelasanku. Xinglin, aku juga punya kesulitan. Jadi apa yang dikatakan Fu Xicing? Semuanya benar. Aku membuang waktuku hanya dengan berpikir untuk menikahi kau si pengemis ini. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi seumur The film hidupku. was Bawa dia translated pergi. and Lepaskan narrated aku. by M Media. Fu Xicing. Beraninya kau membuatku terlihat buruk di depan umum. Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja. Xicing, kau baik-baik saja. Xicing, Seeking. Seeking. Xicing, bangun Xicing. Seeking. Xicing, kau baik-baik saja Xicing. The film was translated and narrated by Mucin. M Media. Kau baik-baik saja. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh istirahat. Apa maksudmu kau baik-baik saja? Ini bengkak semua. Fu Yuhao, kau bajingan. Apakah Xicing tidak baik padamu? Bagaimana bisa kau memukul sekejam itu? Ini semua salahnya. Kita sepakat di luar. Aku adalah tuan muda. Dia benar-benar berani mempermalukanku lagi. Fu Xicing, ada apa denganmu sebenarnya? Zhenglin juga sudah ditangkap sekarang. Kemarahanmu seharusnya sudah reda sekarang kan? Aku bisa memaafkanmu. Bukankah itu sudah cukup untukmu sekarang? Kau berani memukulku. Tamparan ini adalah untuk diriku yang dulu. Sebodoh yang dimabuk cinta yang memukulmu. Apa maksudmu dengan yang dulu dan sekarang? Xicing, kau ingat semuanya. Itu bagus. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Inilah yang baru saja ingin saya sampaikan kepada Anda. Nona Fu meminum obat secara berlebihan hari ini, yang menyebabkannya mengalami amnesia sementara. Namun baru saja setelah dipukul di kepalanya oleh Fu Yuhao, dia secara tak terduga mendapatkan kembali ingatannya. Pantas saja tidak ada dari kalian yang bertingkah normal hari ini. Aku mengerti. Kau mengalami amnesia kan? Amnesia itu bagus. Dengan begini, kau ingat semuanya sekarang kan? Baiklah, aku bisa memaafkanmu lagi. Tapi setiap bulan kau harus memberiku biaya hidup 2 kali lipat. Ya, aku bisa memaafkanmu. Kita masih. Ungkit omong kosongmu. Sial. Apa kau sudah gila? Aku adalah penyelamat hidupmu. Apa kau lupa siapa yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu? Jika kau selamatkan aku 3 tahun lalu bekas luka di lengan Mucin, bagaimana dia mendapatkannya? Mucin, aku minta maaf. Selama 3 tahun terakhir, aku tidak pernah tahu bahwa kau yang menyelamatkanku saat... Aku baik-baik saja. Sikin, aku akan segera mendapatkan kontrak senilai 100 juta. Saat itu, kekayaanku akan melebihi 100 juta. Apa kau yakin ingin bersama dengan orang yang tidak punya apa-apa ini? Siapa bilang dia tidak punya apa-apa? Fu Yuhao, kenapa kau tidak menelepon dan bertanya pada klinmu itu? Siapa yang mendukung mereka? Apa yang kau bicarakan? Mungkinkah itu kau? Ya, aku tahu. Ini adalah grup pertama yang kau janjikan pada kakekmu. Pasti akan sukses. Jadi itu artinya, selama ini ketua Lin kita lah, yang diam-diam mendukungmu dari belakang. Namun dia tidak bisa memberitahu Nona Fu. Karena saat itu, kau sangat yakin bahwa Fu Yuhao adalah cinta sejatimu. Dan kau terus mendorong ketua Lin menjauh. Aku... Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Cukup, kalian berdua bermain sandiwara bersama. Apa yang sedang kalian pura-purakan di sini? Ya, kau tidak sehebat itu dalam berpura-pura. Tuan Sok percaya diri. Kau, Benar sekali. Kau masih belum tahu kan? Orang yang selalu kau sebut benalu itu sebenarnya adalah ketua dari seluruh grup Xianglin, bukan? Lin Muchen, lelukan macam apa yang kau mainkan? Kalau tidak kenapa Shou Hang selalu memanggilnya ketua Lin. Dan hotel ini juga miliknya. Biaya makan 1 juta yang kau hutangkan. Dia juga krediturnya. Kau pasti berbohong padaku. Bagaimana mungkin? Kalian semua pasti berbohong padaku. Sikin, kau masih mencintaiku sekarang kan? Kau harus mencintaiku. Lihat,
Ini adalah bukti cintaku padamu. Cintaku nyata. Cintanya palsu. Cintaku nyata. Ayo pergi Yu Hao. Ikut aku ke dapur untuk mencuci piring. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Masih sangat percaya diri bahkan sekarang. Aku bertanya-tanya, siapa yang memberinya kepercayaan diri itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Kau benar-benar sahabat terbaikku. Apakah kau ada waktu luang malam ini? Aku akan mentraktirmu makan. Selama 3 tahun The terakhir, film was aku selalu translated berhutang and permintaan maaf narrated padamu. by M. Aku harap kau Media. bisa memaafkanku. Jangan bicara soal memaafkan. Mari kita lihat ke masa depan saja. Apakah masih sakit? Serius seberapa bodohnya kau? Sudah berapa kali kau menyelamatkanku sekarang? Setiap kali kau mengabaikan dirimu sendiri. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu nanti, apa yang akan kulakukan? Kau, mengapa kau diam-diam? Aku mencium pacarku sendiri. Itu wajar dan sah. Apakah kau dulu mengatakan hal yang sama kepada semua mantan pacarmu? Jika aku katakan padamu, aku tidak punya mantan pacar, apakah kau akan percaya padaku? Apakah kau bercanda? King, aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Apakah kau sebenarnya lebih suka mawar putih atau mawar merah? Itu tergantung padamu. Aku. Ya, selama itu diberikan oleh seseorang yang kusukai, aku menyukai semuanya. Jadi waktu itu, si King tidak membohongiku. Fu Yu Hao lah yang sengaja mengatakannya agar aku dengar. Jika saat itu, aku melangkah maju 1 langkah saja. Si Qing, Zhou Hang dan aku akan mendaftarkan pernikahan kami akhir pekan ini. Menikah Menikah. untuk bisa mendaftar di hari yang sama dengan pernikahan sahabatku. Ini terlalu luar biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, aku bisa daftar nikah hari sama dengan ketua Lin. Kemari, lihat ke sini. 3, 2, 1.